Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, kali ini saya mau berbagi trik jualan online yang pernah saya lakukan ya. Betapa sulitnya jualan online dengan orang yang beranjak dari nol sampai bisa jualan laku di online itu bagaimana ya. Yo, tentunya yang baru nonton video saya, kalau video saya bermanfaat silahkan bantu like, subscribe, nyalakan lonceng ya untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video Hanyawi ya. Share ke teman Anda kalau teman Anda memang suka dengan channel-channel yang saya upload. Oke, langsung saja. Yang pertama, di dalam dunia online itu yang harus kita kedepankan adalah kejujuran. Oke, karena apa? Kepercayaan seorang pembeli kepada kita itu hanyalah lewat kejujuran itu tadi ya. Itu harus benar-benar dilakukan di dunia nyata dan di dalam online. Jangan sampai orang yang dikenal di dunia online itu beda dengan kenyataannya. Misalnya Anda di dunia online seperti apa, kenyataannya seperti apa, beda. Ini akan menjatuhkan martabat Anda ya. Jadi usahakan apa enake tetapi kita jujur ya dengan keadaan kita. Nah, triknya bagaimana Mas supaya kita itu bisa jujur dan mereka percaya kalau kita jujur? Ya kita sering saja online ya, sering share kalau dagang kita laku, ada yang beli. Itu akan bisa membangun image Anda sebagai seorang penjual. Nah, yang pertama adalah kejujuran ya. Karena gini teman, orang beli di dunia nyata saja itu pilih-pilih. Itu barang ada di depan mata itu saja pilih-pilih. Entah yang dipilih penjual yang bagaimana ya. Tentunya selama ini yang saya pahami dalam jual beli dalam dunia dagang, itu pembeli itu sebenarnya beli ke kita itu karena rasa nyaman ya, rasa suka dengan kepribadian kita ya, bukan berarti suka yang aneh-aneh ya. Dengan kepribadian kita, dengan semangat kita, dengan penyampaian kita ya, itu akan membangun kita. Kalau sebagai pedagang saja kita sering mudah patah hati, dimaki saja sering mudah lorati, cepat lorati ya, jangan dagang. Saya itu biasa ya. Nah, dalam channel YouTube ini dikata-katain orang itu biasa. Dari dulu saya edukasi masalah perkutut putih mata merah ya. Adakah perkutut putih mata hitam, apakah ada? Itu ada di sana. Videonya bisa Anda simak. Atau perkutut jambul bukan berarti perkutut sanggur ratu. Itu sudah saya buat juga mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, dan itu komennya luar biasa. Maki-maki saya ya luar biasa. Tetapi ya nggak masalah, saya ngomong kenyataan, ngomong keadaan. Yang komen dengan nada yang tidak enak itu jelas tidak suka kepada kita. Dalam jual beli pun seperti itu ya. Jadi dalam jual beli itu ketika ada orang itu komennya negatif ke kita, ya anggap saja mereka tidak suka kepada kita. Nggak usah dilatih. Orang seperti itu nggak usah dilatih. Kalau kita tenggelam dalam makian mereka, berarti kita itu sebagai orang mudah terhasut, mudah terbawa arus oleh suasana, dan itu sangat tidak disarankan untuk seorang mental pedagang, penjual. Itu enggak seperti itu. Seorang pedagang, penjual itu harus legowo dan noto ati sak ngisor-ngisor. Yos, kadang disepelekan ya, kadang dengan harga yang tinggi kita dimaki-maki, ya biasa. Kita jawab dengan santai saja, rendah hati saja ya. Tugas kita berusaha berbuat baik. Kalau dibalas jahat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya semangat. Ya, enggak ada salahnya kita berbuat baik, tetap enggak ada salahnya. Balasannya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur kunci dari segala masalah. Oke, yang pertama menanamkan kejujuran tadi ya. Dengan syarat apa? Seorang pembeli itu dalam medsos usahakan semua yang kita share itu tentang dagangan kita,
motivasi, dagangan dan lain-lain. Intinya kita menunjukkan bahwa kita itu memang ahli di bidang itu. Dengan begitu pembeli akan yakin dengan produk kita. Seperti saya punya snap video ya saya isi kutut. Saya punya Instagram, saya isi kutut. Saya punya TikTok, ya saya isi kutut. Saya punya Facebook, saya isi kutut. Demikian pula di YouTube ini juga saya isi dengan kutut edukasi dan penjelasan dan lain-lain. Tentunya yang paling banyak saya share adalah video yang di YouTube ini. Kalau lain-lainnya ya ada, cuma nggak sebanyak yang di YouTube ini. Karena ajang edukasi, pembelajaran dan semuanya saya cakup komplit di YouTube ini. Dan video-video yang lalu terus terang saja sudah saya hapus karena saya pakai HP. Kalau nyimpen video terlalu banyak, HP saya nggak kuat. Ya, jadi triknya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kita dipercaya orang dengan kejujuran apa adanya, baik di dunia medsos dan dunia nyata itu seperti itu. Kita harus punya sikap yang benar-benar sesuai dengan keadaan di online, jujur, kunjung sama. Yang kedua, terangkan secara detail tentang apa yang kita jual. Ya, kadang itu orang-orang itu mendapat omongan negatif dari luar. Misalnya rival dagang kita, ya, misalnya beli ke kita, katain bla 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 bla, itu biasa. Nah, makanya kita harus sejelas mungkin menerangkan kepada pembeli tentang apa yang kita jual supaya di belakangnya tidak terjadi masalah. Seperti halnya ketika saya mengirim perkutut, itu saya bilang selama perkutut itu masih dalam box ada masalah itu tanggung jawab saya. Tapi kalau sudah dalam kandang ya maaf, bukan tanggung jawab saya lagi. Karena apa teman? Perkutut yang saya kirim insya Allah sesuai dengan pilihan saya, dan saya pilihkan yang memang yang baik, ya, yang baik. Bukan perkutut sakit saya kirim, sengaja saya kirim biar sampai sana mati, enggak. Nah, namanya nyawa, kita nggak bisa prediksi ini hidupnya sampai kapan. Kalau bisa ya nyawa kita prediksi sendiri ya itu. Ya, jadi pengondisian burung datang kalau nggak tepat itu bisa stres, dan perkutut stres itu akan rentan dengan kematian. Makanya di sini saya edukasi perkutut yang saya jual, cara pengondisiannya ketika datang bagaimana, semua saya edukasi. Ya, coba Anda cari, ya, coba Anda cari peternak siapapun, ya, apa mereka ketika Anda beli di situ pernah mengedukasi Anda sampai sedetail mungkin, pernah mengedukasi Anda sampai ternaknya bagaimana, pernah nggak mengkondisikan burung itu bagaimana setelah sampai tempat Anda, ya. Nah, inilah mungkin menjadi kelebihan saya. Ya, jadi peternak lain monggo ya diedukasi, pembeli itu diedukasi, diarahkan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya kalau mereka memang nggak paham cara pengondisiannya sampai di tempat, ya dibilangin, ya, diarahkan. Kalau memang ternaknya kurang pas ya diarahkan. Tetapi sebagai pembeli juga harus ingat, ya, peternak seperti saya pun mengarahkan juga sebatas wacana, bukan solusi. Karena solusi asli yang tahu Anda sendiri, karena itu di kandang Anda, di peternakan Anda. Amati, tiru, modifikasi, itu yang selalu saya sampaikan tentang apa yang saya share di channel YouTube Han Ngawi ini, ya. Jadi sekali lagi terangkan sedetail mungkin supaya jual beli Anda itu sah akadnya, ridho bididen. Ya, saya ngomong seperti ini pun ya mungkin ada juga pembeli ke saya, ya, bukan mungkin, mesti ada pembeli yang beli ke saya itu cowok, istilahnya kecewa, itu biasa. Karena saya nggak mungkin bisa membuat marem, membuat lega, membuat senang semua pembeli. Tapi tugas saya ya tadi dari awal saya katakan, saya berusaha sebaik mungkin dalam jual beli. Kalau ada salah ya mohon dimaafkan. Karena saya ya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Sekaligus semua video yang saya share, apabila ada kata-kata yang menyinggung siapapun, yang sengaja atau tidak, saya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Ini
bulan puasa. Sebelum itu ya. Yang terakhir, ketika sudah perkenalan dagangan Anda, yang terakhir adalah usahakan tonjolkan diri Anda di bidang perdagangan Anda. Misalnya seperti saya tadi ya, saya sebagai penjual itu yang mengedukasi, mengarahkan dan lain-lain. Nah, di perdagangan itu teman, itu intinya kita juga harus seperti itu. Kita harus lain daripada yang lain. Kalau Anda sama rata dengan pedagang yang lain, ya selesai. Anda bangun dari nol, sedangkan yang lainnya sudah tinggi di sini, Anda baru di sini. Anda tidak punya nilai plus, Anda setara dengan yang di sini. Ya Anda akan tenggelam dengan sendiri. Paham ya? Jadi kalau Anda punya nilai plus, meskipun Anda berjalan merangkak ngesot kayak aku, ya saya tertatih dari nol. Karena saya tidak punya basic dagang, ya pun tidak pernah dagang online, mulai dagang yang lutut ini. Meskipun merayap, meskipun ngesot, meskipun merangkak, kita akan tetap bertahan. Ya, alhamdulillah saya sampai saat ini bertahan, dan alhamdulillah juga masih bisa ternak dengan kapasitas yang lumayan. Oke, jadi tunjukkan value, nilai kelebihan Anda di dalam perdagangan itu apa. Itu akan jadi kunci dalam perdagangan jangka panjang Anda. Ya, sekali lagi, kunci perdagangan jangka panjang, bukan asal laku saja. Yang terakhir, sering online. Ya, saya berikan kepercayaan itu tadi. Kalau kita sering online, yang sering online seperti saya pun di banyak medsos yang sudah saya share, itu masih ada keraguan, dan itu wajar, sebagai manusiawi wajar. Karena apa teman? Banyak di luar sana orang itu yang ketipu ya, pembeli ke saya itu banyak yang sudah ketipu, Mas gini. Makanya saya sering katakan, kalau ragu nggak usah pindah tempat saya, selesai. Oke? Jadi ya memang seperti itu, kita harus itu pilihan ya. Jadi trik ini teman, supaya dalam jualan online kita dapat berjualan dalam jangka panjang, dan insya Allah semoga berkah. Salam ketut sobat Pak.